Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pernah tidak merasa bersalah hanya karena kalian masih bernapas? Rasanya aneh memulai cerita dengan pertanyaan seperti itu. Tapi itulah yang saya rasakan setiap kali memejamkan mata. Nama saya Herman, dan kalau kalian melihat saya sekarang, mungkin kalian hanya melihat seorang bapak-bapak biasa yang duduk melamun di teras rumah sambil menghisap rokok kretek, menatap kosong ke arah jalanan. Tapi yang tidak kalian lihat adalah apa yang ada di kepala saya. Suara deburan ombak yang tidak pernah hilang, bau amis laut yang bercampur dengan bau solar tumpah, dan teriakan minta tolong yang perlahan-lahan hilang di telan gelapnya Selat Malaka. Jujur saja, sampai detik ini, saya tidak tahu apakah saya ini orang yang paling beruntung karena selamat, atau justru orang yang paling sial karena harus menanggung ingatan ini sendirian. Kisah ini bukan soal hantu pocong atau kuntilanak yang sering kalian dengar di cerita simpang siur. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih tua, sesuatu yang menunggu di perairan gelap di perbatasan negara kita, tempat di mana harapan dan keputusasaan seringkali berlayar di atas kapal kayu yang rapuh. Semuanya bermula sekitar 3 tahun yang lalu. Waktu itu ekonomi keluarga saya sedang hancur lebur. Sawah gagal panen, utang menumpuk, dan satu-satunya jalan keluar yang terlihat masuk akal saat itu adalah merantau ke negeri tetangga. Kalian pasti tahulah, jalur tikus atau jalur belakang sering jadi pilihan karena kami tidak punya biaya untuk dokumen resmi yang mahal. Malam itu, udara di pesisir pantai Sumatera terasa sangat lembab dan berat. Angin tidak berhembus kencang, malah terasa mati, seperti alam sedang menahan napas. Saya berangkat bersama keponakan saya satu-satunya, namanya Andi. Dia anak baik, baru lulus SMK. Badannya kurus, tapi semangatnya besar sekali ingin membelikan ibunya rumah. Saya ingat betul, sebelum naik ke kapal kayu tua itu, Andi sempat membetulkan tali tas ranselnya yang sudah lusuh, sambil tersenyum ke arah saya. Balik? Nanti kalau kita sukses, kita pulang naik pesawat ya. Jangan naik ginian lagi, katanya sambil tertawa kecil. Tawa itu, teman-teman, adalah suara terakhir yang paling jernih yang saya ingat sebelum neraka itu dimulai. Kapal yang kami tumpangi itu sebenarnya kapal nelayan yang dimodifikasi. Sempit, bau anyir ikan yang sudah menaun menempel di dinding kayunya, dan diisi oleh sekitar 20 orang. Bayangkan, 20 nyawa berdesakan di ruang yang seharusnya cuma muat untuk jaring dan tong ikan. Suara mesin diesel dongfeng yang menderu kasar memecah kesunyian malam itu. Asap hitam mengepul, membuat mata perih. Kami duduk bersila, lutut ketemu lutut, saling diam. Bukan karena sombong, tapi karena takut. Di wajah setiap orang yang ada di sana, saya melihat doa yang sama. Semoga sampai, semoga selamat. Ada seorang ibu yang mendekap kerat anaknya yang masih balita. Ada bapak-bapak tua yang terus memutar tasbih di tangannya. Suasana sangat hening. Hanya ada suara mesin dan kecipak air laut yang hitam pekat. Saat itu jam menunjukkan pukul 11 malam ketika kami mulai meninggalkan bibir pantai, menjauh dari lampu-lampu rumah penduduk yang semakin lama semakin kecil, hingga akhirnya kami benar-benar ditelan oleh kegelapan laut lepas. 1 jam pertama perjalanan masih terasa normal untuk ukuran perjalanan ilegal. Tapi masuk jam kedua, perasaan saya mulai tidak enak. Bukan mabuk laut, saya anak pesisir, saya biasa di laut. Ini beda. Udara tiba-tiba terasa dingin menusuk tulang, padahal kami berdesak-desakan. Dan baunya, bau laut yang asin itu tiba-tiba berubah menjadi bau melati yang sangat menyengat, bercampur dengan bau tanah basah, seperti bau kuburan baru digali. Saya menyenggol lengan Andi. Dia ternyata sudah tertidur dengan posisi duduk memeluk tasnya. Saya mau membangunkan dia, tapi entah kenapa tangan saya berat sekali. Tiba-tiba, mesin kapal yang tadinya menderu keras batuk-batuk. Mati. Hening. Benar-benar hening. Di tengah laut lepas, tanpa cahaya bulan, mesin mati adalah mimpi buruk. Tekong kapal, si bapak yang bawa kapal itu, mulai memaki-maki sambil mencoba menghidupkan mesin.
Tapi yang membuat bulu kuduk saya berdiri bukan mesin yang mati, tapi suara yang muncul setelahnya. Dari arah bawah kapal, dari dalam air, terdengar suara garukan. Seperti ada kuku-kuku panjang yang sedang menggaruk lambung kapal kayu kami mencari jalan masuk. Suara garukan itu semakin lama semakin keras, dan bukan cuma di satu titik, tapi seolah-olah mengelilingi seluruh badan kapal. Penumpang lain mulai panik. Ibu yang membawa balita tadi mulai menangis tertahan, berusaha menutup telinga anaknya. Si bapak yang bawa tasbih, mulutnya komat kamit semakin cepat. Matanya terbelalak menatap lantai kayu kapal seakan tembus pandang ke air di bawahnya. Tekong kapal berteriak menyuruh kami tenang. Katanya itu cuma sampah laut atau kayu apung yang menabrak. Tapi kami bukan orang bodoh. Sampah laut tidak berbunyi seperti kuku yang mencakar kayu dengan pola yang teratur. Dan tiba-tiba, kapal kami berguncang hebat. Bukan karena ombak, teman-teman. Laut saat itu tenang. Permukaannya rata seperti kaca hitam. Kapal kami berguncang seperti ada sesuatu yang besar dari bawah sana yang sedang menggoyang-goyangkannya. Main-main dengan kami seperti mainan plastik di bak mandi. Andi terbangun kaget. Matanya merah karena kurang tidur. "Pak Li, ada apa? Kita sudah sampai?" tanyanya polos. Belum sempat saya menjawab, guncangan kedua datang lebih keras, membuat kami semua terlempar ke satu sisi. Air mulai masuk, bukan merembes, tapi menyembur dari sela-sela papan yang tampaknya baru saja retak atau patah. Teriakan panik mulai pecah. "Bocor! Kapal bocor!" teriak seseorang di ujung sana. Suasana yang tadinya hening berubah jadi neraka dalam hitungan detik. Orang-orang berebut naik ke bagian yang lebih tinggi, saling injak, saling dorong. Naluri bertahan hidup manusia itu mengerikan kalau sudah terdesak. Saya menarik kerah baju Andi. "Pegang tangan Pak Lik, jangan lepas apapun yang terjadi," teriak saya di tengah kegaduhan. Andi mengangguk, wajahnya pucat pasi, bibirnya gemetar. Kami tidak punya pelampung. Pelampung oranye yang standar itu tidak ada di kapal penyelundup seperti ini. Yang ada hanya beberapa jerigen kosong bekas minyak yang diikat tali. Saya melihat jerigen itu. Itu satu-satunya harapan. Saya menyeret Andi merangkak menuju tumpukan jerigen di dekat mesin yang sudah mati itu. Tapi belum sampai tangan saya menyentuh jerigen, kapal tiba-tiba miring drastis hampir 90 derajat. Sepertinya bagian bawah kapal benar-benar jebol dihantam sesuatu. Kami semua tergelincir jatuh ke sisi yang rendah, langsung tercebur ke air laut yang dinginnya bukan main. Rasanya seperti ditusuk 1000 jarum es. Gelap, asin, dan penuh kepanikan. Saya timbul tenggelam, berusaha menendang kaki agar kepala tetap di atas air. Tangan saya menggapai-gapai mencari Andi. "Andi! Andi!" teriak saya, tapi suara saya kalah oleh teriakan 20 orang lainnya. Dan saat itulah saya melihatnya. Dalam keremangan malam, di antara buih-buih air dan kepala-kepala manusia yang timbul tenggelam, saya melihat air laut di sekitar kami bercahaya. Bukan cahaya bioluminescence atau plankton yang indah itu, bukan. Cahayanya hijau pucat, seperti lampu neon yang mau mati, berasal dari kedalaman air. Cahaya itu menampakkan siluet-siluet panjang di bawah kaki kami. Banyak sekali. Mereka berenang cepat, mengitari kami yang sedang berjuang napas. Saat saya berhasil meraih sebuah jerigen kosong yang mengapung, saya melihat satu penumpang, babak tua yang tadi berzikir, tiba-tiba ditarik ke bawah dengan kecepatan yang tidak wajar. Dia tidak sempat berteriak, hanya matanya yang melotot menatap saya sebelum kepalanya hilang di telan air. Tidak ada cipratan berlebih, dia seperti dihisap vakum. Jantung saya rasanya mau meledak. Saya peluk jerigen itu erat-erat dengan tangan kiri sementara tangan kanan saya menggapai kerah baju seseorang yang timbul di dekat saya. Ternyata itu Andi. Syukurlah Tuhan. Dia batuk-batuk, memuntahkan air laut. "Pak Lik, kaki saya, ada yang pegang." Rintihnya sambil menangis. Wajahnya ketakutan setengah mati. Saya mencoba menarik dia mendekat ke jerigen. "Naik, pegangan sama jerigen ini." Perintah saya. Tapi Andi seperti tertahan. Dia tidak bisa naik. Saya melihat ke bawah air, dibantu cahaya hijau samar tadi. Dan demi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, saya melihat tangan. Tangan pucat, kurus, dengan jari-jari yang panjang tak wajar, mencengkram pergelangan kaki Andi. Dan tangan itu tidak ada badannya, hanya sepotong tangan yang muncul dari kegelapan.
Saya berusaha menendang-nendang air ke arah tangan itu, berteriak seperti orang gila. Lepasin keponakan saya, pergi. Entah karena tendangan saya atau karena doa yang saya rapalkan dalam hati, cengkraman itu lepas. Andi berhasil naik ke permukaan. Terengah-engah, langsung memeluk jerigen itu bersama saya. Kapal kami sudah tidak terlihat, sudah tenggelam sepenuhnya. Kini di tengah luasnya Selat Malaka, hanya tinggal kami, manusia-manusia kecil yang terapung-apung menunggu nasib. Suara teriakan penumpang lain satu persatu mulai senyap. Ada yang tenggelam karena kelelahan, ada yang ditarik, seperti bapak tua tadi. Hingga akhirnya setelah mungkin 10 atau 20 menit yang terasa seperti selamanya, suasana kembali hening, benar-benar hening. Hanya ada saya, Andi, dan jerigen plastik ini, mengapung di atas kuburan massal yang baru saja tercipta. Kalian tidak akan pernah tahu arti kata sepi sampai kalian terapung di tengah laut, tengah malam, tanpa tahu arah, dan tahu bahwa di bawah kaki kalian ada ribuan meter air gelap yang menyimpan monster. Saya dan Andi berbagi satu jerigen ukuran 20 liter. Kami hanya diam, mungkin karena syok, mungkin juga karena kami takut kalau kami bersuara, mereka yang ada di bawah sana akan sadar kalau kami masih ada. Dinginnya air laut mulai merasuk sampai ke sumsum tulang. Gigi Andi bergemeretak keras sekali. Suaranya konstan. Saya mencoba merangkul pundaknya dengan satu tangan, memberi sedikit kehangatan yang tersisa. Padahal badan saya sendiri sudah gemetar hebat. Tahan ya, Li. Tahan. Besok pagi pasti ada nelayan lewat. Pasti ada kapal lewat. Bisik saya. Itu kebohongan. Saya tahu jalur ini jalur sepi, jalur ilegal. Jarang ada kapal besar lewat sini kecuali tanker yang lintasannya jauh di tengah. Dan mereka tidak akan melihat dua titik kepala kecil di tengah ombak. Waktu berjalan sangat lambat. Mungkin sudah jam 2 atau jam 3 pagi. Mata saya terasa berat, tapi saya tidak berani tidur.
Setiap kali saya hampir terlelap, saya merasa ada yang mencolek kaki saya. Halus, seperti disenggol ikan. Tapi insting saya bilang itu bukan ikan. Tiba-tiba, Andi bersuara. Suaranya serak dan pelan. Balik, lihat itu. Dia menunjuk ke arah depan. Saya menyipitkan mata, berusaha melihat menembus kegelapan. Awalnya saya tidak melihat apa-apa. Hanya hitam dan garis cakrawala yang samar. Tapi lama-kelamaan, saya melihatnya. Ada keramaian. Ya, keramaian. Sekitar 50 meter di depan kami, seperti ada pasar malam di atas air. Ada lampu-lampu obor kecil dan bayangan orang-orang yang sedang berjalan di atas air. Saya mengucuk mata, berharap ini cuma halusinasi karena hipotermia. Tapi bayangan itu makin jelas. Mereka berjalan beriringan, memakai baju-baju zaman dulu. Ada yang pakai kebaya lusuh, ada yang pakai baju pangsi hitam. Mereka berjalan pelan, tanpa suara, menunduk. Dan baunya, bau melati itu datang lagi. Kali ini lebih kuat, bikin mual. Jangan dilihat, Andi. Jangan dilihat. Itu bukan manusia. Bisik saya, menekan kepala Andi ke bahu saya. Tapi Andi seperti terhipnotis. Dia terus menatap arak-arakan hantu itu. Salah satu sosok dari rombongan itu berhenti, lalu menoleh ke arah kami. Wajahnya hancur, bengkak karena air. Kulitnya putih pucat mengelupas. Itu wajah salah satu penumpang kapal kami yang tadi. Ibu yang bawa bayi itu. Dia berdiri di atas air sambil menggendong sesuatu yang dibungkus kain basah. Dia menatap kami dengan tatapan kosong, lalu tersenyum. Senyum yang terlalu lebar sampai robek pipinya. Ibu itu, dia manggil saya balik. Kata Andi tiba-tiba. Dia mulai melepaskan pegangannya dari jerigen. Saya panik. Saya cengkram lengannya kuat-kuat. Sadarlah, Andi. Istighfar. Itu syaitan. Jangan ke sana. Bentak saya. Tapi tenaga Andi tiba-tiba jadi kuat sekali. Jauh lebih kuat dari tenaga anak laki-laki yang kedinginan dan kelaparan. Matanya kosong. Dia terus berusaha berenang ke arah arak-arakan itu. Saya bergulat dengan keponakan saya sendiri di tengah laut. Jerigen kami terombang-ambing, membuat saya beberapa kali minum air laut. Andi, ingat ibumu di kampung. Kita mau berikan rumah buat Simbok. Sadar. Saya teriakkan nama ibunya, kakak perempuan saya, berharap dia sadar. Mendengar kata Simbok, gerakan Andi terhenti. Dia menatap saya, matanya kembali fokus, air mata meleleh di pipinya yang basah. Balik, aku capek. Aku dingin. Mereka bilang bisa hangat. Lirihnya. Hati saya hancur mendengarnya. Saya peluk lehernya. Sabarlah. Sebentar lagi pagi. Jangan tinggalin balik sendiri. Namun, teror malam itu belum selesai. Saat kami sedang berpelukan menangis, dari arah arak-arakan itu terdengar suara gamelan. Pelan, mendayu-dayu, irama lagu Jawa yang sangat sedih. Gending kematian. Suaranya tidak terbawa angin, tapi seperti langsung muncul di dalam kepala. Iring-iringan hantu itu mulai berjalan lagi, menjauh. Tapi ibu yang wajahnya hancur itu tetap di tempat. Dia menunjuk ke arah bawah kami, ke dalam air. Saya refleks melihat ke bawah. Dan di sana, tepat di bawah kaki kami yang menggantung, ada wajah raksasa. Wajah tua, keriput, dengan mata tertutup. Ukurannya sebesar mobil. Itu wajah yang terbuat dari karang dan lumut laut, tapi hidup. Mulutnya perlahan terbuka, gelap dan dalam seperti gua. Arus air tiba-tiba terasa menyedot kami ke arah mulut itu. Arus sedotan itu aneh. Tidak memutar, tapi menyentak-nyentak ke bawah. Saya dan Andi berjuang mati-matian mempertahankan posisi di permukaan. Jerigen yang menjadi pelampung kami satu-satunya mulai terasa licin. Seakan minyak yang dulu pernah mengisinya keluar lagi melumuri permukaannya. Tangan saya kram, kaku karena dingin dan menahan beban tubuh. Andi di sisi lain jerigen mulai melemah. Wajahnya sudah bukan pucat lagi, tapi membiru. Bibirnya ungu gelap. Balik, Panggilnya. Suaranya kecil sekali. Nyaris hilang ditelan suara gending gamelan yang makin nyaring di telinga saya. maafin Andi ya. Andi nggak kuat. Ngomong apa kamu? Pegang yang kencang. Tali tasmu ikatkan ke jerigen. Teriak saya histeris. Saya berusaha meraih tali tas ransel yang masih dia pakai, tapi tangan saya terlalu kaku untuk membuat simpul. Tiba-tiba, sebuah ombak besar datang. Aneh, padahal laut tenang, tapi satu ombak tinggi ini datang entah dari mana, langsung menghantam kami.
Biur! Kami terpisah. Jerigen itu terlepas dari tangan saya. Saya tergulung di dalam air, berputar-putar tidak tahu mana atas mana bawah. Paru-paru saya perih menahan nafas. Saat saya berhasil menyembul ke permukaan, saya panik mencari jerigen itu. Ada! Jerigen itu mengapung sekitar 5 meter dari saya. Saya berenang sekuat tenaga, meraihnya kembali. Andi, Teriak saya ke sekeliling. Gelap, kosong. Tidak ada jawaban, tidak ada kepala yang menyembul. Jantung saya berhenti berdetak sesaat. Saya berputar-putar mencari, menyelam sedikit sambil membuka mata di dalam air asin yang perih, tapi hanya kegelapan pekat yang saya lihat. Saya naik lagi, berteriak sekencang-kencangnya sampai tenggorokan saya rasanya robek. Andi! Hening. Gending gamelan itu hilang. Arak-arakan hantu itu hilang. Tinggal saya sendiri dengan jerigen bodoh ini. Rasa bersalah mulai merayap naik, lebih dingin dari air laut. Saya gagal. Saya janji mau jaga dia, tapi saya gagal. Dan di momen keputusasaan itu, saya mendengar suara Andi. Jelas sekali, tepat di belakang telinga saya. Patlik, aku udah sampai. Di sini enak, nggak dingin. Saya menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, tapi saya merasakan hembusan nafas hangat di tengkuk saya. Rasa takut bercampur sedih membuat saya hampir gila. Saya mulai berhalusinasi. Saya melihat Andi duduk di atas jerigen, tersenyum, tapi badannya kering, memakai baju putih bersih. Dia menatap saya dengan tatapan iba. Patlik pulang aja. Bilang sama Simbu, Andi udah punya rumah bagus di sini. Saya tahu itu bukan Andi, itu tipuan laut. Orang-orang tua bilang, laut itu suka menipu orang yang sudah mau mati. Jin laut suka mempermainkan pikiran kita. Saya memejamkan mata, memukul-mukul kepala saya sendiri dengan satu tangan. Pergi, kamu bukan Andi. Pergi. Saya meraung-raung di tengah laut. Lalu, fajar mulai menyingsing. Garis merah tipis muncul di ufuk timur. Cahaya matahari perlahan mengusir kegelapan. Tapi, cahaya itu juga mengungkapkan kenyataan yang mengerikan. Di sekeliling saya, radius beberapa puluh meter, mengapung barang-barang sisa kapal. Pecahan papan, botol plastik, sandal jepit, dan mayat. Mayat-mayat penumpang lain. Mereka mengapung dengan posisi tengkurap. Tapi yang bikin saya muntah cairan kuning pahit adalah kondisi mereka. Tubuh mereka utuh, tapi kulitnya putih pucat seakan darahnya sudah habis dihisap. Dan tidak ada satupun ikan yang mendekat memakan mereka. Laut di sekitar situ sunyi dari kehidupan, seolah-olah binatang laut pun takut mendekat ke area terkutuk ini. Saya mencari mayat Andi di antara mereka, berharap setidaknya bisa bawa jasadnya pulang. Tapi nihil, mayat Andi tidak ada. Dia hilang, benar-benar hilang, seakan laut menyimpannya untuk koleksi pribadi. Matahari sudah mulai tinggi, menyengat kulit wajah saya yang sudah melepuh kena air asin. Saya sudah pasrah, tenaga sudah habis, suara sudah hilang. Saya hanya memeluk jerigen itu seperti memeluk guling, membiarkan arus membawa saya kemana saja. Saya mulai memikirkan cara untuk mengakhiri ini. Apa saya lepas saja pegangan ini, tenggelam dan selesai? Rasa kantuk yang amat sangat menyerang. Di ambang kesadaran itu, saya mendengar suara mesin. Bukan mesin hantu, bukan mesin dongfeng tua. Ini suara mesin tempel Yamaha yang halus. Saya memaksa mata saya yang bengkak untuk terbuka. Sebuah perahu nelayan kecil berwarna biru mendekat. Ada seorang bapak tua di atasnya, memakai topi caping. Dia melihat saya. Matanya terbelalak kaget. Dia langsung mematikan mesin dan mendayung mendekat. Astagfirullah, masih hidup. Teriaknya dalam logat Melayu yang kental. Dia menarik saya naik ke perahunya. Badan saya lemas seperti agar-agar. Begitu saya terbaring di dasar perahu kayunya yang hangat, saya langsung pingsan. Saya tidak ingat apa-apa lagi sampai saya bangun di sebuah puskeswas kecil di daerah pesisir Riau. Bau obat-obatan dan karbol
menyadarkan saya bahwa saya masih di dunia manusia. Polisi datang menanyai saya, petugas dinas sosial datang. Saya ceritakan semuanya, tentang kapal bocor, tentang mesin mati. Tapi saya tidak cerita soal tangan yang menarik kaki Andi, soal arak-arakan hantu, atau wajah raksasa di dalam air. Saya simpan itu sendiri. Mereka bilang tim SAR sudah menyisir lokasi. Mereka menemukan puing-puing, menemukan 12 jenazah. Sisanya, termasuk Andi, dinyatakan hilang, tidak ditemukan. Sampai hari ini, jasad keponakan saya tidak pernah kembali. Ibunya, kakak saya, sampai sekarang masih sering duduk di depan pintu setiap sore, menunggu Andi pulang. Dia tidak percaya anaknya sudah meninggal karena tidak ada kuburannya. Dan setiap kali melihat kakak saya begitu, hati saya seperti diiris sembilu. Tapi ada satu hal yang membuat saya tidak bisa tidur tenang sampai sekarang. Waktu saya diselamatkan Batak nelayan tua itu, sebelum saya pingsan, dia sempat berbisik sesuatu saat menarik saya naik. Waktu itu saya pikir saya salah dengar, tapi makin kesini ingatan itu makin jelas. Bapak nelayan itu melihat ke arah laut, ke tempat saya mengapung tadi, lalu dia seperti bicara pada sesuatu yang tidak terlihat. Dia bilang, "Sudah, jangan ambil yang ini buat saksi." "Buat saksi? Apa maksudnya? Apakah saya dibiarkan hidup sengaja supaya saya bisa menceritakan ketakutan ini? Atau apakah mereka, penunggu Selat Malaka itu, menandai saya? Kadang kalau saya mandi, saya merasa air di bak mandi berbau melati. Kadang kalau hujan deras, saya dengar suara gamelan samar-samar. Saya penyintas, iya. Saya masih hidup, iya. Tapi sebagian jiwa saya rasanya sudah mati dan tertinggal di sana, di kedalaman gelap Selat Malaka, menemani Andi yang mungkin sekarang sedang menunggu saya untuk pulang. Dan pertanyaan itu terus menghantui saya. Kenapa hanya saya? Atau mungkin sebenarnya saya belum benar-benar selamat? Mungkin saya masih terapung di sana, bermimpi sedang hidup, menunggu giliran untuk dihisap ke dalam mulut goa di dasar laut itu. Siapa yang tahu?